Halo guys, ketemu lagi kita di Kate and Kyle. Nah, hari ini kita mau nyobain naik LRT yang katanya mirip MRT seperti yang di luar negeri ya guys. Mungkin ini udah menjadi hal yang biasa ya di Jakarta, tapi jujur aja saya nggak pernah nyobain. Kalaupun pernah nyobain itu juga saya di Singapura, tapi MRT. Seperti juga di luar negeri, kita tuh masuk ke dalam mall dulu untuk menuju ke pintu LRT-nya. Ini kita masuk dari Mall Revo Bekasi ya. LRT adalah singkatan dari Light Rail Transit atau lintas raya terpadu. Sistem transportasi rel ini beroperasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Jabodetabek ya. Seperti biasa ya, kita harus nge-tap dulu untuk masuk. Metode pembayaran LRT Jakarta menggunakan KUE, kartu uang elektronik. Kita bisa menggunakan kartu uang elektronik alias e-money seperti Flash, Tapcash, Breezy, Zcard, dan Zklinko dari masing-masing bank. Dan masih banyak lagi. Nah, ini kita bisa lihat rute-rutenya ya di peta ini. Pastikan saldo minimum kita itu senilai 8.500 ya. Kartu LRT kita bisa beli di mesin penjualan tiket atau tiket vending machine ya, TVM, atau loket pembelian tiket di stasiun LRT. Untuk kartu satu kali perjalanan ini dihitung 15.000 ya, dengan masa berlaku selama 90 hari sejak transaksi terakhir. LRT beroperasi pada jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 11 malam ya guys. Nah, biasanya LRT ini tuh ramenya itu di jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, dan rame lagi di sore hingga malam hari jam 7 malam gitu ya guys, karena tuh bertepatan dengan orang berangkat kerja dan pulang kerja. Untuk LRT Jabodetabek itu ada 2 line ya, Cibubur Line dan Bekasi Line. Nah, ini kita tuh ada di Bekasi. Untuk Bekasi transitnya di Cikunir 2, Cikunir 1, Jati Bening Baru, Halim, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan yang terakhir Duku Atas. LRT ini tidak menggunakan masinis ya, jadi itu sistemnya pakai dengan menggunakan berbasis komunikasi, yaitu Communication Based Train Control ya. Canggih dan bebas polusi ya pastinya. Menurut keterangan DJK, tarif normal yang berlaku untuk perjalanan LRT di Jabodetabek per tanggal 1 Juni 2024 adalah sebesar 5.000 untuk 1 km pertama. Selanjutnya tarif maksimalnya itu 10.000 hingga 20.000 sesuai jam sibuk ya. LRT-nya udah sampai, sekarang kita mau masuk. Wow, ternyata LRT-nya mirip dengan MRT yang saya naikin di luar negeri ya guys. Tempatnya bersih dan nyaman. Transportasi seperti ini sangat nyaman ya untuk kita tuh kemana-mana. Ya nggak heran ya kalau di luar negeri itu kebanyakan tuh makanya kendaraan seperti ini gitu, ketimbang naik kendaraan pribadi gitu loh guys. Karena harganya juga terjangkau. Apalagi buat kita yang kerja nih, itu sangat membutuhkan banget loh transportasi seperti ini. Nah, untuk LRT ini kita tuh di atas, jadi kita bisa lihat lampu-lampu kota ya. Mirip banget sama MRT. Apa sih perbedaan LRT dengan MRT? Perbedaan utama antara keduanya terletak pada jangkau atau batasan operasionalnya. MRT, Mass Rapid Transit, bisa menjangkau daerah yang lebih luas lagi. Sedangkan LRT, Light Rail Transit, hanya bisa menjangkau daerah tertentu. Misalnya pada batas kota itu aja.
Dan juga MRT itu menggunakan pelintasannya itu bawah tanah ya, dan layang. Tapi setelah saya nyoba ini benar-benar mirip sih antara MRT dengan LRT. Maksud saya itu kendaraannya ya, transportasi ini. Untuk peraturan-peraturannya sama ya kayak di luar negeri. Itu kita nggak boleh makan dan minum di dalam transportasi ini. Tidak boleh bawa hewan, gak boleh buang sampah sembarangan, juga gak boleh bawa durian loh guys. Mungkin karena durian itu wanginya nyengat ya. Oke, kita udah sampai. Kita keluar dulu ya. Nah, ini kita mau lanjut lagi naik komuter line. Soalnya nanggung nih, saya pengen nyobain semua ya. MRT udah, LRT udah juga, sekarang KRL. Sebenarnya sih bukan baru pertama kali ya saya menaiki kendaraan kereta ini. Dari saya kecil saya udah pernah naik kereta, tapi itu udah lama banget guys. Dan kereta dulu kan tuh jadul ya, dan juga agak sedikit kotor. Dan selama ini kalau kemana-mana saya selalu menggunakan kendaraan sendiri. Jadi itu udah lama banget bener-bener gak pernah naik kayak kendaraan berbasis rel ini. Nah, dikarenakan kendaraan berbasis rel saat ini udah canggih-canggih, bagus, bersih, bebas polusi, itu jadi pengen nyobain semua guys. Dan ini tuh sekitar jam 8.15 malam. Sepi banget ya guys. Ini karena udah melewati jam orang pulang kerja. Nah, ini kita lagi mau menuju ke KRL. MRT, LRT, KRL adalah mode transportasi berbasis rel ya. Kini tuh menjadi banyak pilihan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari. Jenis moda transportasi publik saat ini sudah mengalami kemajuan ya, dimulai dari KRL, komuter line, dan juga MRT. Ini kita udah mau keluar dari LRT ya guys, jadi kita mau lanjut lagi ke KRL. Apabila kalian kurang mengerti, kalian bisa nanya sama petugasnya. Nanti akan diarahkan. Dari LRT ke KLR itu jalanannya nyambung guys, jadi kita ikutin jalan aja yang ada petunjuknya, nanti nyampe guys. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu perbedaan LRT, MRT, dan KRL. LRT listrik aliran bawah. Nah, untuk penumpangnya 600 orang. Relnya tuh ada 3, 90 km per jam, 2-4 gerbong, dan pelintasannya itu layang. Nah, untuk MRT listriknya itu di atas kereta, penumpangnya itu 1.950 orang, terus sepasang rel 110 km per jam, 6 gerbong, perlintasan layang dan bawah tanah. Jadi transportasinya itu bisa di atas bisa di bawah ya gitu. Nah, untuk KRL itu listriknya juga sama kayak MRT, itu di atas kereta. Penumpangnya 2.000 orang. Nah, sepasang rel juga tuh sama banget sama MRT, 90 km per jam, 8-12 gerbong. Nah, untuk lintasannya itu tuh dia tuh di atas juga bisa dan di bawah juga bisa. KRL adalah kereta rel listrik. Pengguna KRL dapat memilih pembayarannya itu melalui kartu multitrip KMT ya, uang elektronik bank, atau pembayaran lewat QRIS, dan juga bisa pakai Shopee loh. KRL tidak hanya melayani wilayah Jakarta aja ya, tapi juga sampai loh ke Jabodetabek dan juga melintas Jogja dan Solo. Oke, kita sudah sampai. Ini ada loket pembayarannya ya. Untuk biaya naik KRL pada tahun 2024 sebesar 3.000 untuk 25 km pertama dan 1.000 untuk setiap 10 km berikutnya. Benar-benar cocok untuk yang kerja ya guys ya. Kalau misalnya
jarak rumah dan tempat kerja tuh jauh, ya ini nih transportasi yang paling terjangkau. Pengisian saldo kartu KRL menggunakan uang cash bisa dilakukan melalui vending mesin yang ada di stasiun KRL ya. Untuk kartu dan tiket itu hanya bisa dipakai satu orang aja, gak bisa ya untuk 2 orang, 3 orang. Satu orang harus punya satu. Begitupun juga dengan MRT dan LRT. Untuk jam operasional dari KRL ini di jam 4 pagi sampai dengan jam 12 malam ya guys. Nah, ini kereta yang mau kita tumpangin udah datang ya. Mungkin ini bukan hal yang biasa buat kalian yang sering naik kereta ya guys, tapi buat saya nih yang udah lama gak pernah naik kereta, ini mau nyobain lagi. Pasti ada perbedaannya walaupun sedikit. Yang pastinya zaman sekarang ini tuh lebih keren guys, karena sudah ada LRT, MRT. Oke, keretanya sudah sampai dan kita mau naik. Wow, ternyata kereta ini lebih rame dari LRT. Dan seperti ini teman-teman kita tuh yang pada pulang kerja nih guys. Saya sih nggak heran kalau KRL ini tuh lebih rame, karena mungkin karena harganya yang terjangkau ya guys. Jadi tuh cocok banget buat orang yang kerja yang jaraknya jauh tuh sangat terjangkau. Dan peminatnya tuh lebih banyak ya. Untuk LRT dan MRT aja tuh udah terjangkau guys harganya. Nah, ternyata KRL lebih terjangkau lagi. Sebenarnya sih lebih ke tergantung kebutuhan kita ya. Karena KLR ini kalau saya lihat tuh kebanyakan ya orang-orang kerja. Selain itu lebih simple juga cepet ya kendaraan ini. Dan yang pastinya suka banget sama kendaraan berbasis rel ini tuh mengurangi polusi di negara kita. Oke, nih saya udah sampai dan mau lanjut kereta lagi untuk menyambung ke transitan terakhir. Menurut saya sih untuk KRL ini cukup bersih dan rapi ya guys ya. Karena waktu saya pernah masih kecil tuh naik kereta, keretanya tuh agak kurang terawat gitu guys. Selain keretanya agak kayak tua gitu, nggak bersih gitu. Tapi kalau yang ini bersih. Hanya kalau naik KRL ini tuh terlalu crowded ya. Jadi buat kalian yang kurang nyaman rame-rame ya, kalian tuh naiknya LRT atau MRT. Tapi LRT tuh nggak jangkauannya luas, beda sama KRL ini. Waktu saya keluar dari KLR ini, itu banyak banget motor-motor yang terparkir ya guys. Ternyata mereka itu parkir di sini dan langsung naik KRL ke tempat kerja, lalu pulang lagi ke sini dan naik motor lagi untuk pulang. Memang sih kalau naik motor itu ke tempat kerja kita yang jauh itu sangat berasa banget. Makanya untuk KLR ini tuh sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang kerjanya jauh. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih sudah ngikutin perjalanan kita. Sampai ketemu lagi di next video. Semoga kalian bahagia dan sehat selalu.